web cookies sama web cookies gituan Bu, disimpannya di mana Bu? Apa di PC kita atau di penyimpanan server web mereka Bu? Cookies, kalau cookies disimpan di komputer kita. Kalian udah belajar pemrograman berbasis web semester nih kan? Semester depan kayaknya Bu. Oh, semester depan ya, lupa. Jadi ya berarti di semester depan nanti baru dijelaskan lebih detailnya. Tapi intinya kalau cookies akan disimpan di komputer user atau komputer pengguna. Jadi kalau misalnya kita membuka suatu website, nah seringnya sekarang ada warningnya dulu bahwa website tersebut akan menyimpan cookies ya. Kenapa? Karena terkait dengan legal dan tidak legal. Jadi maknanya cookies ini istilahnya dia menyimpan apa namanya ya, data dari website tersebut. Jadi dia bisa mengkolek data kita, bukan mengkolek data kita. Maksudnya kayak gini, berapa kali kita akses datanya, halaman apa yang kita akses. Nah, pada cookies itu bisa disimpan data seperti itu. Nah, sehingga sekarang umumnya website itu memberikan warning terlebih dahulu. Biasanya kan this website is collecting cookies, something seperti itulah kan. Nah, jadi kenapa? Ya, karena cookies itu tersimpan di komputer kita. Jadi tersimpan di memori ya, bukan hanya di memori, malah di hard disk kita akan tersimpan. Kalau istilahnya tersimpan di memori kan kalau kita sudah listrik udah kita matikan ya kan berarti hilang. Nah, tapi misalnya di browser kita lihat sesudah kita hidupkan lagi komputer masih ada gitu ya. Nah, jadi dia akan tersimpan di hard disk. Nah, nanti kalau kalian belajar pemrograman berbasis web, nanti ada satu lagi namanya, kok jadi lupa saya. Jadi ada satu lagi selain dari cookies, yaitu cara untuk mendapatkan, bukan mendapatkan ya, data dari user itu istilahnya seperti ini. Jadi kalau kita login ke suatu website, nah bagaimana caranya proses login kita itu terdata ya. Jadi istilahnya kalau kita keluar, nah itu tidak akan otomatis kita akan log out. Jadi datanya itu masih ada. Misalnya kayak kalian membuka website SIM kuliah. Nah, itu dalam beberapa waktu, nah login kalian masih akan tersimpan kalau kalian tidak melakukan logout. Nah, itu juga ada cara lainnya, apa ya namanya? Udah lupa saya. Cache, Bu. Hah? Cache. Yang misalnya cache. Bukan cache. Itu kalau cache itu terkait dengan memori ya. Nah, ini terkait dengan pemrograman berbasis web karena kan tadi bertanya terkait dengan cookies. Nah, jadi saya kaitkan dengan ada yang satu lagi ya. Komputer saya memori suaranya hari ini. Oke. Nah, apa tadi yang bertanya? Siapa tadi? Yang pertama tanya Saiful ya. Cookies ya. Jadi kalau cookies itu dia memang tersimpan di di komputer gitu. Itu kan tadi pertanyaannya. Saya jadi lupa. Iya Bu, iya Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi bahasan tentang storage ini memang kesannya itu kok hanya teori aja gitu ya, karena memang basis data lanjut ini, terutama yang bagian penjelasan saya, kalau bagian Pak Irfan masih oke lah, masih banyak terkait dengan SQL, programming ya. Nah, kalau bahasan saya memang umumnya lebih agak sedikit teoritis, karena database itu kita tidak hanya dari sisi programmingnya saja atau dari sisi
datanya saja ya. Jadi layer-layer di balik data itu juga perlu kita pelajari, perlu kita pahami lah, bukan berarti harus kita pahami satu persatu semuanya, tapi maknanya kita tahu bahwa di BMS itu bekerja tidak apa namanya ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ada banyak proses di sebaliknya. Nah, salah satu pengetahuan yang penting untuk diketahui itu adalah tentang storage. Nah, kenapa storage? Ya, karena storage itu kan tempat kita simpan data. Kan nggak mungkin kita simpan data apa namanya pada tempat yang tidak reliable. Ya, di misalnya seperti pada memori kan nggak mungkin kita simpan. Ya, karena kalau nanti kita udah matikan komputernya, hilanglah semua datanya. Kan kita nggak mau seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya data ya, data yang kita simpan di dalam database itu akan tetap ada kapanpun itu kita ingin malah apa namanya mengakses data tersebut. Jadi apa namanya jenis-jenis storage ini perlu kita pahami juga, kemudian nanti proses yang ada di dalam storage itu seperti apa, proses perpindahan datanya itu juga nanti perlu dipahami. Insya Allah minggu depan ya saya jelaskan lebih detail lagi terkait dengan proses perpindahan datanya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu, Ya. kalau saya baca-baca di materi, mungkin yang terkait low latency itu ada di page ke-21, Bu. Tentang low delay. Kan low latency itu kan delay-nya itu kan mungkin kecil ya, Bu. Halaman 21 coba. Nggak tahu sih benar apa enggak, tapi kalau saya baca-baca berhubungan sih low latency dengan low delay. yang ini kah? Ini halaman 21. Iya, saya sepemahaman saya yang pernah saya baca kalau low latency itu semakin low latency maka delay-nya semakin lebih cepat dia. Jadi nggak lama delay-nya. Oh, pada bagian ini ya. Nah, bentar ya. Saya ada ini. Mungkin ya, Bu. Oke, nah jadi kan hal ini terkait dengan hard disk dan memori. Ya, kenapa hard disk dengan memori? Karena komputer kita, ya komputer kalau kita berpikir yang memproses itu di mana, jadi semuanya itu diproses di CPU. Di dalam CPU sendiri ada internal memorinya, namanya register. Nah, kemudian di mana data yang ingin diproses itu disimpan? Ya, itu disimpan di dalam memori. Kok nggak salah di hierarki. Nah, bukan. Saya jelaskan. Udah lupa lagi saya di mana saya simpan. Nah, intinya seperti ini. Jadi di mana data yang ingin kita proses itu di memori. Nah, antara memori dengan CPU itu kecepatannya beda. Jadi CPU itu jauh lebih cepat daripada memori. Nah, karena CPU ini jauh lebih cepat daripada memori, gimana caranya proses itu semakin cepat? Kan namanya komputer itu apa ya, namanya teknologi itu gimana caranya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Jadi tujuannya itu seperti itu. Kita kan nggak mau semakin lama semakin lambat, kan itu udah bukan teknologi namanya. Nah, jadi gimana caranya semakin cepat. Nah, sehingga muncullah namanya cache ya, cache, memory cache. Kok nggak salah penjelasannya lagi. Ini dia ya. Nah, jadi muncullah cache. Jadi cache ini dia akan menyimpan data-data yang sedang ya, yang sedang atau yang sering kita gunakan itu akan tersimpan di cache. Nah, cache ini jauh lebih cepat daripada memori. Jadi istilahnya antara cache dengan CPU itu tetap lebih cepat CPU, tapi istilahnya tidak terlalu jauh berbeda lah kecepatannya. Nah, kemudian kenapa
ada memori, kenapa ada hard disk? Nah, jadi seperti ini ceritanya. Hmm. Nah, jadi ceritanya kan karena memori itu kan, kalau memori, cache, dan CPU itu semua data yang tersimpan di situ, kalau kita matikan komputer ya hilang kan datanya. Nah, gimana caranya supaya data itu tidak hilang? Makanya kita simpan di dalam magnetic disk, istilah apa namanya, secondary storage ya. Nah, secondary storage ini contohnya seperti hard disk ya, kemudian SSD, nah itu semuanya termasuk secondary storage, kemudian USB, kemudian apalagi yang lain ya, flash disk, oh ya flash disk itu lah USB disk ya. Nah, jadi kan proses perpindahan, jadi data yang umumnya ya, data yang umumnya kita kenal sebelum adanya SSD itu semuanya kan tersimpan di dalam hard disk. Ya, jadi semua data itu tersimpan di dalam hard disk. Nah, sampai sekarang pun hard disk itu masih tetap digunakan, walaupun memang perlahan teknologi SSD itu semakin banyak digunakan. Nah, hard disk ini ya, di video playlistnya juga saya sertakan bagaimana proses hard disk itu bekerja. Jadi hard disk karena memang namanya disk, dia bentuknya lempengan seperti ini. Nah, disk ya, lempengan, atau dalam bahasa Inggrisnya juga disebut sebagai platter. Jadi kalau kalian bayangkan mirip seperti CD lah ya, CD atau DVD seperti itu. Nah, pada disknya ini ya, pada disknya ini ada nanti lingkaran-lingkaran, ya lingkaran-lingkaran tipis kesannya. Kalau kalian lihat CD atau DVD itu ada juga seperti itu, ada lingkaran tipis, dia akan berputar. Nah, itu yang kita sebut dia sebagai track. Nah, jadi nanti proses pembacaan data pada disk ini ya, pada hard disk itu berdasarkan track dan sektornya. Jadi nanti sesuai yang digambarkan di sini ya. Jadi ini setiap lingkaran ini kita sebut dia sebagai track. Kemudian satu disk ini dia akan dibagi per sektor. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sektor. Nah, masing-masing sektor nanti itu akan dibagi-bagi lagi. Itu nanti disebut sebagai track sektor. Nah, proses perpindahan data ya dari hard disk itu ke memori, apa ya istilahnya? Jadi ada waktu ya. Kenapa ada waktu? Karena bentuk disk itu kan seperti ini ya. Jadi ada piringan, kemudian ada head. Jadi ini di atas ada head, di bawahnya sebetulnya ada head juga ya. Atas ada, bawah ada headnya. Nah, jadi perpindahan head ini untuk mencari data yang ingin kita cari itu misalnya awalnya ada di sini. Kemudian data berikutnya ada di sini. Kemudian data berikutnya ada di yang lain. Ya. Nah, jadi proses perpindahan datanya ini memerlukan waktu. Nah, waktu untuk mencari data tersebut, ya, untuk mengaksesnya, ada 3 jenis. Ada yang disebut sebagai seek time. Nah, seek time ini berarti waktu untuk memindahkan lengan. Nah, lengan. Nah, jadi ini lengannya. Jadi untuk pindah, misalnya pindah dari sini awalnya, kemudian lengannya kita pindahkan ke ujung sebelah sini. Kan berpindah ya. Jadi proses seek time itu berarti dia mencari. Jadi lengan itu mencari tempat yang dituju itu di mana, ya itu dikatakan sebagai seek time. Kemudian rotational delay. Nah, rotational delay ini kenapa ada rotational delay? Sebab disk itu kan berbentuk lingkaran, tracknya juga berbentuk lingkaran. Nah, sehingga sewaktu head itu berputar, ya dia akan berputar sesuai dengan lingkarannya. Nah, jadi proses delay atau menunggu suatu blok tadi berputar, nah itu yang kita sebut sebagai rotational delay. Nah, kemudian ada transfer time.
Nah, transfer time ini ya berarti apa namanya ya, waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan sejumlah data, ya sejumlah data itu dipindahkan dengan menggunakan interface yang kita sebut nanti banyak sebetulnya, ada yang teknologi SATA, ada yang teknologi SCSI ya kalau saya nggak salah namanya. Jadi kabelnya itu ya, nah jadi dipindahkan melalui kabelnya itu ke memori. Nah itu disebut dengan transfer time. Nah proses ini semuanya ya kita sebut dia sebagai latensi. Nah latensi ini berarti kalau kita bayangkan mirip seperti konsep daripada bandwidth. Bandwidth itu gimana? Kan sejumlah besar data kan berapa banyak data yang bisa dipindahkan dalam satu waktu kan, kayak gitulah kira-kira bandwidth kan. Misalnya kalian menggunakan provider Telkomsel misalnya, atau menggunakan provider apa namanya, apa Telkomsel XL misalnya. Nah, untuk mengakses datanya kan itu beda-beda kecepatannya ya, bandwidth-nya itu beda-beda. Nah, sebetulnya latensi ini bisa kita samakan lebih kurang mirip seperti bandwidth. Jadi seberapa cepat dia, seberapa cepat, seberapa banyak data yang bisa dipindahkan dalam satu waktu. Nah, itu makna daripada latensi. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Boleh bertanya, Bu? Ya, Kalau kalau cloud itu termasuk storage apa ya, Bu? Karena kan dia agak beda sedikit ya. cloud. Kenapa dinamakan cloud? Bukan berarti letaknya itu di awan gitu ya. Jadi Ya, istilahnya bukan. aja di awan kan. Nah, cloud ini maknanya kita menyimpannya itu bukan di satu tempat saja. Nah, jadi di mana kita simpan, ya kita pun nggak tahu bentuk fisik tempat penyimpanannya itu di mana. Ya, nah cloud ini kenapa dikatakan cloud? Karena bisa saja ya suatu database kalau kita simpan di cloud bisa saja disimpan pada dua tempat server yang berbeda. Mungkin satu letaknya itu di Singapura, mungkin satu lagi letaknya itu di Amerika, misalkan. Nah, jadi kenapa dikatakan cloud? Karena dia dibagi-bagi. Jadi proses apa namanya ya, tempat nyimpannya itu kesannya kalau kita bayangkan seperti awan, kan awan itu bisa pindah-pindah gitu kan. Nah, jadi bayangan kita seperti itu. Jadi kita sendiri nggak pasti di mana sih kita simpan, ya. Di mana sebetulnya server itu terletak, kita pun nggak tahu di mana. Ya, jadi maknanya yang dikatakan cloud, ya itu tetap saja dia ada servernya. Nah, server itu isinya apa? Server itu jelas seperti ya 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 bukan komputer ya, tapi dia ada apa namanya? Ada hard disknya juga, dan juga ada memorinya, dan juga ada sistem operasinya di dalam. Jadi istilahnya ya seperti komputer, tapi komputernya khusus untuk server gitu. Jadi komputer khusus untuk server itu maknanya dia berguna untuk menangani proses permintaan data dan pengembalian data ke siapa yang minta. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi cloud itu bukan bermakna dia tidak ada tempat penyimpanan ya. Jadi cloud itu tetap ada servernya, di mana server tadi ada hard disknya juga, ada memorinya juga, ada processingnya, apa namanya, ada CPU-nya juga. Jadi seperti itu. Nah, misalnya kan kalau kayak kan banyak sekali sekarang ya aplikasi cloud ya. Google itu salah satunya, semua semua aplikasi apa namanya ya yang kita gunakan di dalam Google, misalnya seperti Meet, seperti apa namanya Classroom ya, itu semuanya ada tempat fisikalnya, itu ada, tapi di mana sebetulnya posisi dia disimpan ya kita nggak tahu. Nah, itu intinya.
Ya, bisa dimengerti, Habibi? Berarti meskipun dia cloud tetap berada di antara tiga jenis storage ya, ada di antara primer, sekunder, sama tersier. Ada. Nah, kalau tersier jarang. Kalau tersier ini memang khusus untuk sebagai backup dan archive aja. Jadi backup itu ya penggunaannya agak lebih sering daripada archive ya. Tapi kalau archive itu maknanya memang untuk disimpan. Kapan perlu? Jarang sekali. Tapi hanya sekedar data untuk disimpan. Itu saja. Ya. Jadi tetap saja yang namanya cloud ya pasti ada secondary storage dan ada primary storage-nya juga pasti. Ya, Kenapa data-data itu bisa dihack, Bu? kalau ditanya kenapa bisa dihack, sebetulnya banyak cara. Apakah itu menggunakan tool, apa pakai software tertentu, ataukah memang dari usernya sendiri itu abai. Nah, yang dimaksud dengan abai ini maknanya cuek gitu. Jadi kan orang kan biasa kalau kalian menggunakan aplikasi banking kan dibilang, nah itu jangan menggunakan tanggal lahir, bulan lahir sebagai passwordnya. Kenapa? Karena tanggal, bulan, dan tahun lahir kita itu sangat mudah orang lain untuk mendapatkan datanya. Ya, jadi kalau orang lain udah tahu, maknanya dia mau coba-coba masukkan sebagai password daripada akun kita, udah terbuka jadinya kan. Nah, jadi itu juga salah satu alasan kenapa orang itu bisa dihack. Nah, ada yang pernah tahu social engineering? Saya dulu pernah dengar ada seminarnya orang meringkasnya jadi apa namanya soceng ya, Tahu, Bu. soceng. Ya, nah itu yang bagian-bagian yang hobi-hobi apa namanya jaringan biasanya tahu tuh. Nah, social engineering itu sebetulnya gimana ya? Sangat mudah orang untuk mendapatkan data kita gitu. Jadi makanya agak hati-hati kalau kalian menggunakan misalnya Instagram atau Facebook atau Twitter atau apapun itu jangan berikan data-data penting yang secukupnya saja, nggak usah terlalu overly apa namanya ya, overly open, jangan terlalu di open lah diri kita itu di media sosial karena memang semua data kita itu bisa dibaca. Misalnya kayak data Twitter, Facebook, segala macam itu bisa ya dengan menggunakan library di internet itu bisa diambil semua datanya. Nah, jadi jangan apa namanya ya sebagai bentuk preventif kita jangan buka lebar diri kita karena memang kalau kita udah masuk ke internet, nah istilahnya itu semua apapun dari diri kita itu ya terbuka. Tempat database kita lebih amannya disimpan di cloud atau di server komputer yang selalu aktif. Nah, ada yang ingin memberikan apa namanya diskusi ini pertanyaan Mizwar menarik. Jadi database itu bagusnya di mana? Di cloud atau di server komputer yang sah. Jadi kalau kita ada akun server, ya sifatnya itu lebih versatile. Jadi bisa macam-macam kita lakukan. Nah, kalau cloud, ya cloud itu akan bergantung kepada apa service atau layanan disediakan. Kalau misalnya Firebase, maka Firebase itu hanya menyediakan layanan database saja. Kalau misalnya Google Doc, ya Google Doc ini kan aplikasi cloud juga. Nah, dia menyediakan layanan apa? Ya, dia hanya memberikan layanan membuat dokumen saja. Ya, jadi udah spesifik seperti itu. Tapi kalau akun server bebas, kita mau buat satu website, kita mau taruh website di situ, kita mau akses buat database, ya kita mau buat macam-macam lah. Nah, bisa seperti itu. Ya, jadi kalau tadi sesuai dengan pertanyaannya, database kita amannya di mana? Dua-dua aman, cloud dan server aman. Nah, tapi sekarang pertanyaannya,
kita mau buat database untuk apa? Kalau untuk aplikasi web, maka saran saya gunakan server, ya, gunakan server. Nah, jadi supaya apa namanya ya, lebih bebas lah, kita membuat aplikasi apapun itu lebih bebas. Kalau hanya menggunakan cloud, dia sifatnya udah spesifik. Jadi kalau service yang disediakan hanya database, ya database saja seperti itu.